Shalom, selamat pagi, selamat hari Sabat Tuhan. Jemaat Raja Wali Anugerah dan Tiranus yang dikasihi Tuhan. Hari Minggu tanggal 26 April 2020 Masehi, Tuhan masih bersama dengan kita, amin. Tuhan masih bersama menguatkan kita sampai hari ini. Maka mengucap syukurlah saudara, ya. Pagi hari ini menyapa kepada saudara penggembalaan dengan tema khotbah atau renungan singkat pada minggu hari ini. Rema atau tema yang kami gunakan adalah tetap setia dalam tekanan. Tetap setia dalam tekanan. Kalau pagi hari ini saudara sudah membaca warta gereja di mana kunci mengalahkan ketakutan, maka kami membuat saudara lebih naik lagi. Kalau saudara sudah mampu dan mulai bisa mengalahkan ketakutan, mari kita setia di dalam tekanan yang Tuhan izinkan. Ya, saudara tidak sendiri, kita semua mengalami. Amin. Gereja-gereja Tuhan juga mengalami dimanapun berada. Jemaat Tuhan mengalami semuanya. Umat manusia di muka bumi ini sedang mengalami tekanan. Semakin hari terjadi banyak tekanan dalam hidup kita. Apakah dari diri kita sendiri? Ya. Berikutnya, apakah dari keluarga atau mungkin orang lain yang membuat kita tertekan, saudaraku? Atau pekerjaankah yang membuat kita tertekan? Atau bahkan pelayanan kita yang kadang-kala juga menekan kita? Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, seolah semua menghimpit hati kita, menghimpit pikiran kita. Bahkan saudaraku, ini yang lebih penting, bahkan sampai menghimpit pada iman kita. Nah, bagaimana saudara sebagai umat percaya yang beriman kepada Yesus yang luar biasa itu? Maka pagi hari ini saya mengajak saudara di dalam Filipi 2 ayat 12 sampai 15. Filipi 2 ayat 12 sampai 15. Maaf, ayat sampai 13 ini ya, sampai 13. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu yang dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Saudara, saya percaya di tengah-tengah himpitan seperti ini, baik yang menekan hati kita, pikiran kita, bahkan iman kita, kadangkala kita mulai takut. Kadangkala kita mulai menyatakan, di mana Tuhan saat seperti ini? Dan mulai terjadi, saudara berbantah-bantahan dengan hati saudara. Saudara berbantah-bantahan dengan firman Tuhan barangkali, ya kan? Saudara berbantah-bantahan dengan suami, istri, pasangan saudara. Saudara berbantah-bantahan dengan keluarga saudara. Bahkan saudara berbantah-bantahan dengan sesama pelayan Tuhan. Kenapa? Ya inilah ujian kita. Tekanan itu akhirnya membuat kita menjadi jauh dari Tuhan. Oleh sebab itu di dalam kitab Filipi ini menyatakan, jangan kau bersungut-sungut dengan keadaan ini. Dan tidak usah kau berbantah-bantahan, ya. Sia-sia kita berbantah-bantahan. Saudaraku, hadirkan kasih di dalam kehidupan saudara hingga nggak perlu bersungut-sungut, ya. Pekerjaan sepi, ya nggak perlu bersungut-sungut, nggak perlu berbantah-bantahan dengan siapapun. Ini firman Tuhan, ya. Kemudian, saudaraku, apa maksud Tuhan menyatakan ini semua? Tekanan demi tekanan itu terjadi. Tapi ingat di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat yang ke-10. Saya bacakan buat saudara. Kita ini buatan Allah. Jadi saudara dan saya ini ciptaan Tuhan. Diciptakan di dalam roh yang sama, yaitu Kristus Yesus. Untuk, saudara sekali lagi, untuk melakukan pekerjaan baik. Garis bawahi, melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi saudara, tekanan yang
menekan ini, jangan membuat saudara gentar. Sebab Tuhan punya maksud bahwa di dalam hal ini, Tuhan rindu kau tetap melakukan pekerjaan yang baik. Mulut saudara dijaga, pikiran saudara dijaga, iman saudara dijaga. Bahwa engkau tetap teguh dalam firman Tuhan. Engkau teguh dalam menanti janji Tuhan. Amin. Jadi nggak perlu bersungut-sungut, nggak perlu berbantah-bantahan. Dikatakan kemudian ada satu ketika di dalam perjanjian lama, Gideon, ya, di dalam Hakim-Hakim 7 ayat 2-3. Hakim-Hakim 7 ayat 2-3. Saya bacakan buat saudara. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian di dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendiri yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu ingat saudaraku, pulanglah 20.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Jadi saudara, hari-hari ini, kalau Tuhan menantang saudara dengan segala macam tekanan, maka saudara kasih Tuhan, engkau akan mengalami hal yang sama. Hari ini adalah penampian. Orang yang takut menghadapi kenyataan akan dibuang oleh Tuhan. Tetapi orang yang percayakan firman Tuhan akan dipelihara hidup karena firman Tuhan. Amin. Maka jaga imanmu itu. Jangan takut. Supaya kau tidak pulang seperti yang 20.000. 20.000 lebih banyak yang pulang. Lebih banyak yang takut hari ini. Tetapi 10.000 yang diperhatikan oleh Tuhan. Saudara, engkau harus masuk pada barisan orang percaya. Supaya engkau tidak takut dan gentar. Supaya pemeliharaan terjadi dalam hidupmu. Amin saudaraku. Ya. Kemudian dikatakan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu ini, karena besar upah yang menantinya. Di dalam Ibrani 10:35 menyatakan, sebab itu janganlah kau melepaskan kepercayaanmu ini. Jangan kau lepaskan kepercayaan imanmu ini. Amin. Karena besar upah yang menantinya. Sebab firman Tuhan menyatakan di dalam Roma 8 ayat 18. Roma 8 ayat 18. Penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi saudara, penderitaan hari ini kecil di hadapan Tuhan. Engkau pasti mampu kalau kau beserta dengan Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan bahwa tidak akan mungkin tekanan, persoalan, badai itu melebihi kekuatan kita. Amin. Sebab Tuhan sudah menyediakan satu kemuliaan yang akan datang. Maka saudaraku, pesan firman Tuhan pagi hari ini, ayat yang kita kunci di dalam Wahyu 3 ayat 11. Di dalam Wahyu 3 ayat 11. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu. Kau pegang yang ada padamu. Iman kau pegang. Firman kau pegang. Supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Hari ini Tuhan sudah menyediakan segalanya. Supaya kau dimuliakan. Penderitaan hari ini tidak ada apa-apanya. Maka bersyukurlah saudara. Engkau menjadi anak-anak Tuhan yang hebat. Engkau memelihara firman. Dan hari ini engkau harus menang bersama dengan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Salam sejahtera. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Amin.